koruptor di Indonesia layak dihukum mati. Kalian setuju? Pertanyaan ini selalu memunculkan perdebatan. Ada yang setuju karena korupsi dianggap merugikan jutaan rakyat dan negara. Ada juga yang menolak karena berbagai macam alasan. Kalau kita lihat akar masalahnya, korupsi di Indonesia tumbuh subur itu karena apa? Karena sistemnya memberikan banyak celah dan kesempatan. Dalam sistem demokrasi kapitalis, antara kekuasaan, uang, dan kepentingan politik itu seringkali berkaitan erat. Biaya politik mahal, lobby kepentingan, serta lemahnya pengawasan itu bisa menciptakan ruang baru bagi praktik korupsi. Akibatnya apa? Hukumannya memang ada, undang-undangnya memang ada, tetapi korupsi terus berulang dengan wajah yang berbeda. Karena apa? Hukuman yang ada itu tidak memberikan efek jera. Di Indonesia sendiri, hukuman bagi para pelaku korupsi itu antara lain cuma dipenjara atau denda, udah itu aja. Bahkan hukumannya pun bisa dinego, tergantung seberapa kuat power kamu, koneksi kamu, kenalan ordal kamu, dan seberapa tebel uang kamu. Kalau dibandingkan dengan sistem hukum Islam, pendekatannya berbeda. Dalam Islam, korupsi itu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan termasuk perbuatan yang dilarang keras. Hukumannya pun tidak main-main, antara potong tangan sampai hukuman mati. Selain menghukum pelakunya, Islam juga menekankan pencegahan. Pejabat itu diwajibkan menjaga amanah, dilarang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya. Dan harta pejabat itu harus wajib diawasi untuk memastikan tidak berasal dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menutup pintu terjadinya korupsi sejak awal. Makanya kenapa orang-orang itu nggak pernah setuju, bahkan menolak keras jika kita pakai hukum Islam. Yang pasti mereka takut jika korupsinya itu ketangkep, maka akan dipotong tangannya. Hukuman potong tangan ini jika diterapkan, maka orang itu akan berpikir ribuan kali untuk melakukan korupsi. Sekarang ya kembali ke kita. Jika kita ingin melihat kasus-kasus korupsi mulai skala kecil sampai mega korupsi, ya nikmati saja undang-undang buatan mereka yang jelas-jelas menguntungkan mereka. Tapi jika ingin Indonesia bersih dari korupsi, ya solusinya gak ada yang lain selain pakai aturan Islam. Wallahu a'lam bishawab.